Saya tentu pendukung Pak Jokowi, udah pasti. Kami satu partai, kami pendukung dengan segala kekurangan kami. Lalu kami sudah pernah bicara, Pak Jokowi ini harus didampingi banyak orang yang namanya menteri-menteri dan sekitarnya. Tapi ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh, dan saya adalah kakinya. Terus terang, Bu Mega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Bu Mega ngomong, Jar, semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya iyalah Bung, Ibu paling senior kok gitu. Kalau mereka yang saya sebut so-called mungkin oposisi terhadap pemerintahan Jokowi, saya selalu tanya, apa yang bagusnya? Biasanya. Nah, kalau saya balik ke Bung Ganjar. Kalau kita kan harus sebagai manusia yang objektif, kan kita selalu melihat bahwa sesuatu itu pasti ada kurang dan lebihnya, ya. Menurut Bung Ganjar, kalau kita mengevaluasi pemerintahan Jokowi, kira-kira apa yang menurut Bung Ganjar sangat terasa kurang? Saya nggak mau yang lebihnya, Bung. Enggak, masih terasa kurang. Banyak. Masih banyak yang kurang. Tidak ada yang ideal. Mari kita lihat sejarah presiden dimanapun di dunia ini. Oke, kita ambil yang di Indonesia. Selalu banyak yang kurang. Kita mau bicara apa? Penanggulangan kemiskinan. Masih banyak kemiskinan. Saya jadi gubernur juga gitu. Pak Ganjar, kenapa yang miskin masih banyak begini? Oh iya, saya yang gagal. Saya gagal. Maka kalau kita bicara soal itu dalam level nasional masih banyak penurunan kemiskinan yang masih belum terentaskan dengan baik. Itu kekurangan yang memang belum bisa selesai dari cerita-cerita orang yang waduh ini sudah bagus, ini sudah baik. Belum. Ini cerita seperti itu. Pak Jokowi membangun infrastruktur hebatnya kayak begitu. Kalau Anda tanya orang di kampung saya, mana di tempat saya belum. Sehingga pengetahuan seseorang pun seolah-olah semua infrastruktur sampai bawah itu akan dipegang. Maka persepsi orang terhadap infrastruktur itu hanya yang gede. Padahal sebenarnya saya bertanggung jawab pada yang wilayah saya, bupati sampai desa bertanggung jawab pada wilayahnya. Tapi ketika ini belum selesai, maka ini akan menjadi catatan seorang pemimpin tertinggi. Itu kalau kita cerita infrastruktur. Kalau kemudian kita cerita investasi, banyak kemudian ketika investasi dibuka dan kemudian ekonomi digerakkan, orang masih ada persepsi yang negatif. Masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita dari asing dan aseng katanya. Iya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita mesti fair juga kan? Iya. Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita ngomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Nah, masih banyak sebenarnya pekerjaan yang memang belum selesai. Jadi kalau saya membuat cerita ini, nggak apa-apa. Wong saya kalau ngomong sama Pak Jokowi juga terbuka kok. Pak Jokowi menerima dengan baik. Pak Gub, apalagi ya yang mesti dikerjakan? Maka kemarin saya terharu apapun karena saya juga bisa berkomunikasi gampang. Pak Gub, gimana penanganan COVID di Jawa Tengah? Ya Pak, kami belum mengajukan PSBB karena kami mengambil langkah-langkah ini, caranya begini. Terus kita balik, kalau biasanya top down, kami bottom up Pak. Kami buat jogotongo, menjaga tetangga sebagai kekuatan yang ada di level desa Pak. Berbasis komunitas, berbasis masyarakat. Oh bagus dong itu. Iya, tapi kami lagi coba Pak. Belum bagus sih Pak, wong lagi coba kok gitu. Tapi kekuatan ini kita dorong. Oh iya. Kalau gitu Pak Gub butuh bantuan apa? Biar kita bantu. Matur nuwun Pak, sementara ini belum.
Kemudian saya ceritakan waktu dengan Detik, kemudian diangkat, wah Ganjar dikasih bantuan. Enggak, bukan saya, bukan pede, bukan sombong, enggak. Agar kita berikhtiar, sehingga tidak semua menjadi sentralitis. Kan kita sudah bicara semua desentralisasi. Saya ini penanggung jawab desentralisasi kan. Masa kemudian semua minta-minta, kita kerjain dulu dong. Kita potongin anggaran kita bertanggung jawab pada masyarakat kita kemudian berkreasi, berinovasi di daerah. Nah, itu biasanya saya sampaikan dan Pak Jokowi menerima kritiknya, oke, banyak sekali. Waktu ini BPJS naik lagi, ya kan? Iya. Saya komunikasi dengan, lagi nih. Iya, saya komunikasi dengan istana. Hari-hari seperti ini agak berat. Jangan dinaikkan dulu. Tapi ternyata ini legal policy karena BPJS-nya memang bermasalah. BPJS kesehatannya memang bermasalah. Maka ini keputusan sulit dan tidak populer. Tapi diambil juga begitu. Mungkin publik melihat ini sebagai kekurangan. Teman-teman Eropa tadi ngontak saya, Mas Ganjar ini apa lagi? Loh, saya tidak tahu. Tapi ketidakpopulerannya ini betul-betul. Teman-teman Eropa dari Eropa, yang tinggal di Eropa. Yang tinggal di Eropa, saya komunikasi dengan mereka aktif ya. Ini aktif sekali karena kita pernah bertemu seluruh Eropa. Waktu itu saya diminta bicara di sana, terus kemudian ngobrol-ngobrol dari orang-orang Indonesia yang di sana. Nah, mereka bicara ini apa lagi Mas beritanya? Oh iya. Setelah saya pelajari ternyata dari menimbang mengingatnya karena posisi keuangan dari BPJS memang sulit. Yang kedua kemudian bukan yang kelas 3-nya ya, yang kelas 1-2-nya yang kemudian dinaikkan, terus kemudian yang kelas 3-nya ini nanti ada beban yang diberikan kepada perusahaan. Dan Pemda kemudian diminta juga untuk melakukan tindakan dorongan. Dulu proposal saya sampaikan, Bapak ini berat Pak. Libatkan saja daerah minta dibuatkan lagi yang namanya jam kesedah lagi saja Pak, nggak apa-apa. Daripada kemudian BPJS keberatan seperti ini, contoh aja. Itu dulu kritiknya kita berikan terbuka, dan begitu ada keputusan MK, saya sampaikan, Pak Ganjar. Keputusan MA? MA ya. Keputusan MA mengatakan menganulir itu, terus kemudian saya buat statement. Statement saya lumayan, buat saya biasa saja, mungkin ada yang membaca keras. Wah pasti masyarakat senang dengan keputusan ini. Sehingga staf istana ada yang telepon saya, Mas Ganjar, ini maksud pendapat Anda apa? Oh iya masyarakat senang kok nggak jadi naik kok gitu. Tapi kan ini legal policy, ini legal policy Mas, kondisinya sulit. Loh, ya nggak apa-apa. Kalau kemudian memang itu menjadi legal policy dan diuji secara konstitusi seperti ini posisinya, ya kita harus terima kondisi itu. Itu saya sampaikan secara terbuka. Jadi masih banyak kekurangannya Pak Jokowi, jadi nggak apa-apa, dikritik-kritik aja, beliau tuh terima kok kritik-kritik itu. Iya, saya juga merasa begitu Bung ya, jangan-jangan lingkar kekuasaan, lingkar istana yang kemudian malah anti kritik kesannya. Karena gini, ada tuduhan yang mengatakan, wah ini istana menggunakan buzzer dan fans club untuk menghantam balik orang-orang yang mengkritik istana. Bagaimana pendapat Bung Ganjar soal itu? Enggak, sebenarnya kan semua kekuatan punya buzzernya masing-masing. Ini kan gitu ya? follower ya kan. Ini follower itu tingkatannya banyak. Ada follower yang die-hard, dia loyalis abis, ismenya sampai ke sana, tapi ada yang setengah-setengah, dan ada yang ya memang mungkin mereka memang berprofesi sebagai itu. Jadi nggak apa-apa kan. Jadi sama semua kekuatan tadi yang kemudian terjadi pembelahan tadi itu, semua masing-masing akan menyerang apapun yang satu dianggap yang maha benar itu tadi. Maka kalau kemudian ada terjadi itu pasti digebukin. Ya namanya follower, saya juga punya. Saya punya follower yang kalau kemudian saya salah saya digebukin orang, follower saya bela, wajar saja kan? Iya, persoalannya kan ada anggaran yang dikatakan untuk influencer itu, Bung. Oh, saya tidak tahu itu. Gitu. Saya tidak tahu apakah ada anggaran yang khusus, apakah boleh dari negara untuk para influencer. Kalau influencernya itu mungkin umpama mereka punya relasi antara Kominfo dengan media, terus kemudian itu dikatakan influencer, saya tidak tahu. Tapi kalau relasi-relasi begitu dari pemerintah dengan swasta kan biasa saja toh. Bung. Ya. Kayaknya sudah ada sign mau selesai nih kayaknya. Iya, betul tadi udah bunyi. Tapi begini, pertanyaan terakhir ya, dua terakhir. Bung Ganjar ini periode kedua. Bukan tidak mungkin di tengah jalan karena kondisi situasi yang sulit pemerintahan Jokowi, Bung ditarik ke istana sebagai salah seorang menteri. Karena kita tahu bahwa reshuffle belum terjadi, tapi sangat mungkin terjadi reshuffle. Bung gimana Bung? Kalau seandainya tugas itu datang? Ya, ini pertanyaan ini sudah beberapa kali ditanyakan ke saya, bahkan sejak kabinet mau dibentuk. Karena nama saya juga udah beredar di publik.
Padahal di dalamnya saya tahu. Saya sudah pada posisi begini. Saya tentu pendukung Pak Jokowi, udah pasti. Kami satu partai, kami pendukung dengan segala kekurangan kami. Lalu kami sudah pernah bicara, Pak Jokowi ini harus didampingi banyak orang yang namanya menteri-menteri dan sekitarnya. Oke ya. Tapi ingat, Pak Jokowi harus punya kaki di bawah. Maka keputusan level kementerian ini harus implemented. Harus sampai dieksekusi di tingkat bawah. Siapa yang mau mengeksekusi? Pak Jokowi butuh kaki yang kokoh. Dan saya adalah kakinya. Saya adalah kakinya. Maka kalau ada tawaran itu, saya sampaikan, lebih baik kasih orang, karena Bapak butuh orang yang ada di bawah, dan orang itu harus seperti saya. Loh, saya berani membranding diri. Harus seperti saya, yang berani berargumen, berani berinovasi, berani bertukar pikiran dengan presidennya, berani angkat telepon setiap saat, dan kami tidak pernah canggung untuk diskusi dengan menteri-menterinya. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, maka pilihannya, saya tetap harus di daerah, nggak usah. Karena yang pengen jadi menteri itu, Ref, banyaknya minta ampun. Dari koalisi banyaknya banyak. Tapi yang menjadi gubernur, nggak bisa, Anda harus nunggu 5 tahun dan harus pemilu kan. Oke. Ya, tapi pertanyaannya adalah setelah kabinet terbentuk, Bung melihat apakah Pak Jokowi dibantu oleh orang-orang yang Anda pikirkan? Tidak semua. Seperti yang Anda pikirkan? Tidak semua. Persentasenya, Bung? Persentasenya mungkin ya 60% lah masih membantu. 40% main kemana-mana. Ya, kami tahu kan, saya orang partai, maka mengerti bagaimana ritmenya. Maka kenapa kemudian selalu berkomunikasi, dan ini cerita yang mungkin tidak banyak orang dengar. Terus terang, Bu Mega itu kemudian sekarang menjadi meeting point bagi semuanya. Sehingga partai-partai ini kalau ada sesuatu akhirnya ini bagaimana baiknya. Ini saya buka aja di sini. Ini tidak pernah banyak didengarkan oleh orang. Sampai Bu Mega ngomong, jar gitu. Semua orang itu kalau bingung larinya ke saya. Ya iyalah Bung, Ibu paling senior kok gitu. Ibu yang bisa memberikan wejangan itu pasti begitu. Maka kalau Anda lihat di cover-cover media awal-awal itu banyak orang mendatangi dan sebagainya, itu fakta realitas politiknya seperti itu, suka tidak suka.